Baik, selamat pagi untuk kita semua. Selamat hari Minggu. Ada satu yel yang harus kita ucapkan bersama-sama. Kalau saya bilang Puskopdit BK3D Timur, kita sama-sama menjawab bermitra. Ya, kita coba ulangi. Puskopdit BK3D Timur. Puskopdit BK3D Timur. Oke. Baik, yang kami hormati pejabat Gubernur Nusa Tenggara Timur yang diwakili oleh PLT Kadis Koperasi dan UKM Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang kami hormati pengurus Inkopdit Bapak Mangasi Situmorang, yang kami hormati Ketua Puskopdit BK3D Timur bersama dengan jajaran pengurus juga jajaran pengawas, Bapak Ibu peserta rat yang kami hormati. Salve, Salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelum kita memulai dengan acara kita pada pagi hari ini, kita akan menyambut kehadiran Bapak Pejabat Gubernur Nusa Tenggara Timur yang diwakili oleh Bapak PLT Kadis Koperasi dan UKM Provinsi Nusa Tenggara Timur. Untuk itu dengan hormat kami persilakan Bapak PLT Kadis Koperasi dan UKM Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Dr. Andus Adi Mandala MSI, juga bersama dengan pengurus Inkopdit Bapak Mangasi Situmorang. Juga kami mohon 4 pejabat dari Dinas Koperasi dan UKM, dan secara berturut-turut pengalungan yang pertama kepada pejabat Gubernur Nusa Tenggara Timur yang diwakili oleh PLT Kadis Koperasi dan UKM Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kami mohon kesediaan Bapak Ketua Puskopdit BK3D Timur. Oke, mari kita berikan tepuk tangan dan pengalungan kepada pengurus Inkopdit Bapak Mangasi Situmorang. Kami mohon kesediaan Ketua Pengawas. Ketua Pengawas, Bapak Ketua Pengawas. Dan untuk 4 pejabat dari Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Nusa Tenggara Timur, kami mohon kesediaan Ibu Sekretaris Pengawas dan Ibu Bendahara Puskopdit. Selanjutnya foto bersama kepada keempat bapak dan ibu yang telah memberikan pengalungan. Boleh ada kembali di sini untuk foto bersama.
Baik dari kami lihat dari Dinas Koperasi Kabupaten Timur Tengah Selatan sudah ada, kami mohon agar bisa ada di depan untuk juga mendapat pengalungan. Bapak ada di depan dulu untuk mendapat pengalungan. Ya, langsung Bapak Ketua Puskopdit langsung memberikan pengalungan ya. Ya, terima kasih dan dipersilakan mengambil tempat di bagian depan. Acara rapat anggota tahunan ke-35 Puskopdit DK3D Timur tahun buku 2023 segera dimulai. Doa pembukaan oleh Bapak Herman D. Funai SE. Bapak Ibu sekalian, kita akan berdoa sebelum kita melakukan rapat kita, dan izinkan saya memandu doa ini dalam ajaran Kristen Protestan, dan Bapak Ibu yang lain menyesuaikan dengan ajaran iman kepercayaan masing-masing. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, Bapa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, dalam kekuatan Roh yang Kudus, pagi hari ini kami mengucap syukur dan berterima kasih karena Tuhan yang telah memimpin kami semua ada di tempat ini dalam keadaan selalu. Bapa di sorga, di hari yang berbahagia ini, kami segenap aktivis koperasi kredit yang ada di bawah Puskopdit BK3D Timur akan mengadakan rapat anggota tahunan yang ke-35 untuk tahun buku 2023. Karena itu, kami hamba-hamba memohon pimpinan Tuhan dalam Roh yang Kudus menuntun kami semua, terutama pengurus, pengawas yang akan mempertanggungjawabkan kegiatan pelayanan di Puskopdit BK3D Timur selama 1 tahun buku. Kami juga memohon Tuhan Yesus memimpin pemerintah kami dalam hal ini Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Nusa Tenggara Timur, Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Timur Tengah Selatan, dan juga tuan rumah, panitia yang akan menolong kami dalam melaksanakan kegiatan kami hari ini. Kami mohon Tuhan Yesus mengaruniakan kepada kami Roh yang Kudus, kesehatan dan kekuatan, sehingga semua kegiatan kami hari ini boleh berjalan dalam pimpinan dan dalam kasih. Ini doa dan permohonan kami, ucapan syukur kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada Allah Bapa kami di dalam surga. Amin. Lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah air. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rayaku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku,
yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Mengheningkan cipta oleh Ketua Puskopdit PK 3D Timur. Untuk arwah para pahlawan bangsa, khususnya pahlawan di bidang perkoperasian, juga untuk arwah para perintis, penggerak, aktivis koperasi kredit, kita menginginkan kita mendoakan arwah mereka, kiranya mereka hidup bahagia dalam keabadian di surga. Mengeningkan kita mulai. Selesai. Ritual Puskopdit oleh Ibu Antonia Dul. Kita bersama-sama mengikuti ritual Puskopdit PK 3D Timur. Visi menjadi Puskopdit yang terpercaya, unggul dan mandiri. Gambaran nyata visi masa depan. Puskopdit Timur telah menjadi lembaga yang dimotori oleh komite pimpinan anggota. Bergerak sebagai pelayan yang diberikan, maka komite pimpinan anggota untuk bermanfaat secara masyarakat. Ada 10 komite primer yang mampu melakukan investasi sebesar 25% dari total penduduk di wilayah kerja Puskopdit. Komite primer telah menjadi pilihan dan dukungan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi. Kemiskinan diuruskan. Misi meningkatkan kapasitas, menyediakan pelayanan keuangan, dan melaksanakan pendampingan, audit, dan monitoring untuk mencapai komite primer kota yang kuat dan berkelanjutan. Nilai-nilai inti berbeda, berkebersamaan, komitmen, terpercaya, kejujuran, bermitra. Mars Koperasi. Bangsa Indonesia, warisan leluhur kita, gotong royong berswadaya, binahi bangsa kita, kita himpun segala daya, orang maupun tenaga, wajah usaha bersama, operasi wujudnya, undang-undang dasar kita, laksanakan bersama.
bina setiap kawan persatuan nasional, kekuatan keahlian berdasar Pancasila, koperasi kita bina swasta swasembada, koperasi tunjukkan demi membangun bangsa. Marilah satukan tekad, bangun usaha kita. Koperasi, koperasi, hiduplah dan majulah. Ikrar Tri Prasetya oleh Jim S. Ampiran Mawili. Ikrar Tri Prasetya Koperasi. Ikrar Tri Prasetya Koperasi. Kami warga dan petugas koperasi Kami warga dan petugas koperasi dengan ini menyatakan dan berikrar setia untuk dengan ini menyatakan dan berikrar setia untuk satu, satu, mendukung dan membela landasan ide koperasi yaitu Pancasila. mendukung dan membela koperasi Dua, dua, tunduk dan patuh kepada anggaran dasar, tunduk dan patuh kepada anggaran dasar, anggaran rumah tangga serta kode etik dan disiplin koperasi. anggaran rumah tangga serta kode etik dan disiplin koperasi. Tiga, Tiga, siap sedia melaksanakan tugas dan kewajiban siap sedia melaksanakan tugas dan kewajiban dan menjaga nama baik koperasi. dan menjaga nama baik koperasi. Laporan Ketua Panitia kepada Bapak Dr. Andus Lambertus Aratukan MM disilakan. Hadirin dipersilakan duduk. Yang terhormat dan kita banggakan Jabat Gubernur Nusa Tenggara Timur yang dalam hal ini diwakili oleh PP Kadis Koperasi dan Provinsi Nusa Tenggara Timur Bapak Dr. Andus Andi Mandala Diksi. Yang kami hormati pengurus Inkobib Jakarta, dan dalam hal ini hadir Bapak Mangasih Situmorang. Yang kami hormati Kepala Dinas Koperasi dan KN Provinsi Nusa Timur, yang dalam hal ini diwakili para pejabat. Yang kami hormati Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan KM Kabupaten Timur Selatan, yang dalam hal ini diwakili Kepala Bidang Koperasi. Yang kami hormati Ketua Pengurus Puskobid BK Beli Timur bersama seluruh pengurus, pengawas, manajemen Puskobid BK Beli Timur. Yang kami hormati penasihat Puskobid BK Beli Timur. Yang kami hormati pengurus, pengawas
GM Manager dari 22 COVID peserta rapat tahunan yang kami hormati, penasihat, pengurus, pengawas, dan manajemen, serta anggota terhormat dari tuan rumah COVID Samomora dan COVID Dolorosa yang kami hormati, insan pers dan media massa, serta semua yang hadir yang kami banggakan dan kami muliakan. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Kita mensyukuri anugerah Tuhan atas berkatnya yang kita alami hingga pada acara pembukaan rapat anggota tahun yang ke-35 Puskobit BK 3D Timor Tambuku 2023 hari ini. Laporan panitia yang pertama, pendahuluan bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi dan pengawasan anggota atas pengelolaan operasi oleh pengurus dan pengawas Puskobit BK 3D Timor, maka perlu dilakukan rapat anggota tahunan RAT ke-35 Puskobit BK 3D Timor tahun buku 2023 sebagai forum pemegang kuasa tertinggi di dalam pengambilan keputusan Puskobit BK 3D Timor sebagai pelaksana prinsip demokrasi, transparan, akuntabilitas dalam tata kelola Puskobit BK 3D Timor. Sebagai forum pemegang kekuasaan tertinggi, maka rapat anggota tahunan ke-35 Puskobit BK 3D Timor tahun buku 2023 ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk kemajuan Puskobit BK 3D Timor melalui 23 primer anggotanya, sehingga akan tumbuh menjadi primer yang maju, berdaya saing, sehat, tangguh, mandiri, baik tata kelola, profil risiko, kinerja keuangan, dan permodalan, yang berdampak pada tingkat kepercayaan anggota terhormat semakin tinggi, masyarakat dan pemerintah, bahwa COVID merupakan bagian integral dari proses pembangunan, baik secara lokal, daerah, maupun nasional, dalam meningkatkan pembangunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasar asas keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. 2. Dasar Undang-Undang Nomor 25 1992 tentang Perkoperasian, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi. Ketiga, Permenkop dan Usaha Kecil Menengah Nomor 19 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan rapat anggota koperasi. 4. Permenkop Nomor 8 Tahun 2023 tentang usaha simpan pinjam oleh koperasi. 5. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Puskobit BK 3D Timor. 6. Surat keputusan RAT Nomor 5 dan seterusnya tentang penetapan panitia atau rumah pelaksana ke-35 Puskobit BK 3D Timor tahun buku 2023. Surat keputusan pengurus Puskobit BK 3D Timor tentang panitia pelaksana rapat anggota tahunan ke-35 Puskobit BK 3D Timor tahun buku 2023. 3. Tujuan 1. Menyampaikan, membahas, dan mengesahkan laporan pengurus dan pengawas Puskobit BK 3D Timor tahun buku 2023. 2. Membahas berbagai hal yang dianggap penting
bagi kegiatan organisasi dan usaha Puskobit BK 3D Timur. 4. Tema dan tagline. Tema: bersatu dalam keberagaman untuk mengelola risiko menuju tata kelola COVID yang baik. Tagline: sukses penyelenggaraan, sukses ekonomi, dan sukses keanggotaan. 5. Waktu dan jenis kegiatan. Waktu kegiatan selama 3 hari, yakni tanggal 10 sampai dengan 12 Mei 2024, walaupun ada kegiatan yang sudah dilaksanakan sebelum tanggal 10 Mei 2024. Jenis kegiatan: kerjasama antar SMA SK Kabupaten Timur Tengah Selatan, pelantikan General Manager Puskobit BK 3D Timur periode 2024-2029. 3. Seminar sehari tentang manajemen risiko. 4. Pameran. 5. Jalan santai. 6. Kunjungan ke Pantai Asuhan Ume Manekan. 7. Surprise. 8. Pelaksanaan sidang. Ke-6. Peserta. Peserta berjumlah 113 orang yang terdiri dari A. Puskobit BK 3D Timur 19 orang, utusan ras, pengurus, pengawas, general manager, dan manajer dari 22 primer COVID anggota Puskobit BK 3D Timur. Yang hadir 63 orang, pengurus 21 orang, pengawas 20 orang, general manager dan manajer 22 orang. Peninjau rapat anggota tahunan yang ke-35 Puskobit BK 3D Timur tahun buku 2023 sebanyak 30 orang. Inkobit 1 orang. 7. Sponsor. Pelaksanaan rapat anggota tahunan yang ke-35 Puskobit BK 3D Timur tahun buku 2023 disponsori oleh PT Pandai Jakarta dengan sumbangan 30 juta rupiah. Yang kedua, Bank BNI Cabang Kupang dengan sumbangan 5 juta rupiah. Yang ketiga, Bank Bukopin Cabang Kupang. 8. Anggaran. Pelaksanaan kegiatan rapat anggota tahunan ke-35 Puskobit BK 3D Timur tahun buku 2023 dibiayai dari Puskobit BK 3D Timur dan juga Covid tuan rumah, Covid Samamora, dan Covid Dolorosa. 9. Penutup. Dengan kehadiran anggota Puskobit BK 3D Timur dan semua yang berkepentingan dalam membangun kooperasi primer melalui kooperasi sekunder Puskobit BK 3D Timur pada forum RAP yang ke-35 Puskobit BK 3D Timur tahun buku 2023 ini, maka izinkan kami panitia mengucapkan terima kasih yang tak terhingga, penghargaan yang tinggi, penghormatan yang tulus, serta rasa bangga kami kepada yang pertama, penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur yang diwakili PT Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Dr. Andus Adi Mandala MSI. Yang kedua, penjabat Bupati Timur Tengah Selatan bersama seluruh pimpinan perangkat daerah, terutama Dinas Industrian, Peran dan Koperasi Kabupaten Timur Tengah Selatan. Ketiga, Ketua Inkobit Jakarta, dalam hal diwakili pengurus Bapak Mangasi Situmorang. Yang keempat, Profesor Dr. Iwayan Sartana sebagai narasumber seminar. Kelima, Direktur Utama PT Pandai Jakarta
6. Pimpinan perangkat daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang hadir selain PT Kadis, namun seluruh pejabat juga hadir pada kesempatan yang bahagia ini. Yang ketujuh, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Timur Tengah Selatan. 8. Para kepala sekolah MK 3S bersama guru pendamping dan para siswa yang telah mengikuti kerjasama. 1. SMA Negeri 1 Soe. 2. SMK Negeri 1 Soe. 3. SMK Negeri 2 Soe. 4. SMA Swasta Kristen 1 Soe. 5. SMA Swasta Kristen 2 Soe. 6. SMA Evata. 7. SMA Karya. 8. SMK Kencana Sakti Haumeni. 9. SMA Kristen Soe. Yang ke-10, Kapolres TTS bersama tim keamanan. 11. Pimpinan Bank BNI Cabang Kupang dan pimpinan Bank Bukopin Cabang Kupang. 11. Direktur Rumah Sakit Umum Muder Nasia bersama tim medis. 12. Pastor Paroki Santa Maria Mater Dolorosa Soe, Romo Alolaki. 13. Pengurus pengawas penasihat GM yang baru dilantik dan manajemen Puskobit BK 3D Timur. Anggota terhormat dari 22 primer Covid, anggota Puskobit BK 3D Timur, pengurus pengawas general manager dan manajer bersama peninjau rapat anggota tahun. Yang berikut, pengurus, pengawas, manajer, dan anggota terhormat tuan rumah. Kita tepuk tangan untuk tuan rumah. Covid Samamora dan Covid Dolorosa. Serta tamu undangan yang terhormat yang tidak kami sebutkan satu persatu. Pada kesempatan ini juga panitia memohon maaf jika dalam seluruh rangkaian kegiatan rapat anggota tahunan ke-35 Puskobit BK 3D Timur tahun buku 2023 ditemui ada hal yang kurang dan tidak berkenan. Pada kesempatan ini kami mohon maaf dan kami mohon diberi masukan untuk penyempurnaan yang akan datang. Dengan demikian, panitia mengharapkan agar pelaksanaan rapat anggota tahunan ke-35 Puskobit BK 3D Timur tahun buku 2023 ini boleh berjalan baik dan sukses adanya. Akhirnya, kami mohon dengan hormat kepada penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur yang diwakili PT Kadis Koperasi dan KMIJ Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Dr. Randus Adi Mandala MC, secara resmi untuk membuka rapat anggota tahunan ke-35 Puskobit BK 3 Timur tahun buku 2023. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati. Puskobit BK 3 Timur. Terima kasih. Terima kasih kepada Ketua Panitia Bapak Dr. Aldus Lambertus Aratukan MM. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan sebuah lagu hiburan dari adik-adik saya dari OMK Paroki Mater Dolorosa Soe. Kita berikan aplaus yang meriah buat mereka.
pejabat yang mewakili Kepala Dinas Operasi dan UKM Provinsi Nusa Tenggara Timur, pejabat yang mewakili Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten TTS, yang kami hormati Bapak-Bapak Penasihat Puskoprit BK3D Timur, teman-teman pengurus, pengawas, GM dan manajemen Puskoprit BK3D Timur, para pimpinan lembaga mitra, panitia RAT dari Puskoprit BK3D Timur, panitia tuan rumah, pengurus pengawas manajemen Covid Dolorosa dan Covid Samamora. Singkatnya hadirin yang kami hormati dan kami kasihi. Saya awali sambutan dengan 2 pantun, 3 pantun genap di. Angin dingin soe menyulam rindu, dingin tenggelam di peluk hangat. Salam rindu selamat bertemu dengan aktivis koperasi kredit yang penuh semangat. Jauh berlayar ke Pulau Maluku, jauh berlabuh di Teluk Gurita. Mari merendah harapan baru. Puskoprit BK3D Timur semakin jaya. Bapak Ibu yang kami hormati dan kami kasihi, kita bersyukur seluruh rangkaian kegiatan rapat anggota tahunan Puskoprit BK3D Timur tahun buku 2023 ada yang kita sudah lakukan dan selesai, dan puncaknya hari ini kita memulai dengan harapan semuanya berjalan dengan baik dan sukses selalu. Kita sedang berada dalam perjalanan waktu suatu masa era disrupsi di berbagai aspek yang didukung oleh perkembangan teknologi yang begitu pesat dari waktu ke waktu. Dan juga kita sedang dalam era perubahan iklim yang sangat ekstrem yang kita rasakan beberapa tahun lalu, bahkan terasa sampai sekarang. Semua era yang kita lalui ini akan berdampak besar pada perjalanan perkembangan usaha gerakan koperasi kredit baik di Indonesia dan secara khusus perkembangan usaha koperasi kredit Puskoprit BK3D Timur. Apa yang kita idam-idam, apa yang kita banggakan selama ini yang menjadi utama core bisnis kita, simpan pinjam, bisa saja akan bergeser karena tantangan-tantangan tadi yang utama bisa jadi menjadi yang tidak, bisa menjadi yang tidak utama lagi. Kita bisa lihat dari perjalanan kondisi masing-masing primer kita. Usaha simpan pinjam mengalami banyak tantangan. Ada gagal bayar dari anggota. Bukan kredit macet, gagal bayar. Ada idle money yang begitu banyak yang ada di primer bahkan di puskop. Kontribusi dari simpan pinjam atas usaha interlending itu mulai menurun.
Maka kita butuh inovasi dalam pengembangan. Inovasi pengembangan tapi tetap sesuai dengan kebutuhan anggota dan berbasis pada nilai dan berbasis pada masyarakat. Apapun bentuk inovasinya, tapi kita tidak bisa lepas dari berbasis pada nilai, berbasis pada kebutuhan anggota, dan berbasis pada masyarakat. Bapak Ibu yang kami hormati dan kami kasihi, berbagai risiko yang kita hadapi dalam pengembangan usaha baik di primer maupun puskopit. Sekian banyak risiko yang sudah teridentifikasi dan kita sudah mendapat gambaran bagaimana kita bisa memitigasi dan mengelola risiko dengan penguatan dalam bentuk seminar yang telah kita ikuti kemarin. Dan untuk keberlanjutan gerakan ini, kita butuh minimal 3 hal. Yang pertama, kita butuh tata kelola yang terstandar, tata kelola yang baik. Kita perlu membangun sistem dalam kebersamaan, dan sistem ini yang mendrive pergerakan perjalanan gerakan ini. Di samping sistem tata kelola yang kita bangun dengan baik, kita juga butuh people, SDM, baik pengurus, pengawas, manajemen, dan anggota. Tidak ada gunanya sistem yang baik, tetapi dihandle oleh SDM yang tidak optimal. Sehebat-hebatnya senjata, secanggih-canggihnya senjata, tetapi sangat ditentukan oleh siapa, the man behind the gun. Maka sistem yang kita bangun, tetapi kita juga harus membangun SDM yang kuat, yang bisa mengendalikan, menjalankan sistem. Dan yang ketiga adalah ekosistem. Kita harus mengembangkan ekosistem dalam gerakan yang memungkinkan pertumbuhan dan pengembangan gerakan koperasi kredit Puskopit BK Tigre Timur dengan baik. Tentunya ekosistem lebih luas, tidak hanya oleh internal, tapi bisa dipengaruhi oleh faktor-faktor luar. Dan mari kita melihat semua ini dalam rangka kolaborasi untuk kita mengembangkan gerakan ini ke depannya lebih baik lagi. Bapak Ibu yang kami hormati dan kami kasihi, kita telah memasuki usia ke-36 Puskopit BK 3D Timur. Kita berjalan di usia ke-44 gerakan koperasi kredit se-Puskopit BK 3D Timur. Tahun ini, bulan September, Kopit Samijaya merayakan ulang tahun ke-45. Berarti kita sudah masuk usia 45. Di Indonesia kita sekarang memasuki 50 tahun kedua. Berjalan menuju 1 abad gerakan koperasi kredit Indonesia. Dan kita butuh kebersamaan. Kita masih ingat pilar gerakan koperasi kredit Indonesia. Pendidikan, swadaya, solidaritas, inovasi, persatuan dalam keberagaman. Kita berbeda-beda, tapi mari kita bersatu dalam mengembangkan, berjalan bersama menuju 1 abad gerakan koperasi kredit Indonesia. Kata orang bijak, kalau mau jalan cepat, jalan sendiri. Tapi kalau mau jalan lebih jauh, maka berjalan bersama-sama.
tantangan di depan kita semakin banyak, dan mari kita butuh kebersamaan. Kita butuh kebersamaan untuk berjalan bersama menggapai visi dan misi Gerakan Koperasi Kredit Indonesia, visi dan misi masing-masing Kopdit Primer, untuk memastikan bahwa layanan kita tepat sasaran, tepat guna untuk kepentingan kesejahteraan anggota. Bapak Ibu yang kami hormati dan kami kasihi, pada tempat ini atas nama pengurus Puskopdit PK3D Timor, kami menyampaikan terima kasih kepada pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Pejabat Gubernur, dalam hal ini diwakil oleh PLT, oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Nusa Tenggara Timur, untuk berbagai pendampingan kerjasama kemitraan bersama Puskopdit dan seluruh Kopdit Primer dalam tahun-tahun berjalan. Terima kasih yang sama kami sampaikan kepada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Dinas Koperasi dan UKM di wilayah-wilayah kerja Puskopdit PK3D Timor, di mana para anggota, para Kopdit Primer beroperasi di wilayah pelayanan untuk semua dukungan kerjasama kemitraan dalam pengembangan koperasi kredit selama ini. Terima kasih untuk Inkopdit yang selalu melibatkan Puskopdit PK3D Timor dalam berbagai tugas dan kegiatan di Inkopdit. Kami masih ingat, Inkopdit mempercayakan perwakilan dari Puskopdit PK3D Timor dalam PAD oleh Bapak penasihat, salah satu penasihat kami, Bapak John De Krasano, yang waktu itu menjadi wakil ketua Puskopdit PK3D. Juga keterlibatan dalam tim iuran solidaritas. Dari Puskopdit PK3D Timor ada 2 orang. Satu General Manager Puskopdit PK3D Timor, Pak Donatus Anggul, yang saat ini sudah memasuki purna tugas sebagai GM. Dan Bapak Benedictus Serat, GM Keu Serviam, mewakili primer dari unsur primer, Kopdit Primer, sebagai tim penyusunan skema baru iuran solidaritas. Sekali lagi terima kasih untuk kepercayaan yang diberikan kepada Puskopdit PK3D. Terima kasih untuk pengurus, pengawas, GM, manajemen Kopdit Primer untuk kerjasama partisipasi dalam berbagai kegiatan Puskopdit PK3D Timor selama tahun buku 2023. Terima kasih untuk panitia RT. Secara khusus terima kasih untuk panitia tuan rumah dari Kopdit Dolorosa dan Kopdit Samamora untuk keramat tamahan, untuk kasih kebersamaan yang telah menyambut kita dan melayani kita selama kita berada di sini, dan tentunya tidak akan membiarkan kita ketika kita pulang besok. Kita tepuk tangan untuk tuan rumah. Terima kasih untuk semua saja yang kami tidak sebutkan satu persatu, untuk berbagai dukungan sehingga seluruh rangkaian kegiatan rapat anggota tahunan tahun buku 2023 boleh kita jalani, boleh kita alami
dan kita doakan semuanya berhasil adanya. Saya tutup dengan 3 kata. Sebelumnya kami mohon maaf atas nama pengurus Puskopit, kami menyampaikan permohonan maaf untuk berbagai keterbatasan, berbagai kekurangan dalam pelayanan kepada Bapak Ibu Covid primer selama ini. Dan memang kami juga bukan malaikat, kami hanyalah manusia biasa. Tidak ada gading yang tak ada retak, tidak ada kamar yang tidak berdebu. Kami penuh dengan kekurangan. Akhirnya selamat mengikuti RAT, sukses selalu, kembang mawar seperti harumnya, menggoda dipandang ingin memiliki. Puskopit BKTGD Timur milik kita. Mari menabung, jangan ragu hati. Gelang gading di tangan si jelita, sekali memandang tak ingin berpaling. Puskopit BKTGD Timur semakin jaya, sekali bergabung jangan berpaling. Kunang-kunang pusaka api menyala di pohon siri. Sekapur siri harus mati. Dari hati yang tulus, maaf dan terima kasih. Baik, sekali lagi mari kita berikan tepuk tangan yang mulia kepada Bapak Ketua Puskopit BK3D Timur, Bapak Dr. Warasa Bon Dominikus MSc. Rumah bulat, rumah adat, cuma ada satu pintu. Jika kita ingin sejahtera, mari menabung di koperasi. Selanjutnya kita mendengarkan sambutan dari Inkopdit kepada yang hormat Bapak Mangasi Situmorang, disilakan. Kita tepuk tangan dulu. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Shalom, salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Horas dari Tapanuli. Bapak Ibu yang saya hormati, Istimewa Bapak yang mewakili Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Kepala Dinas Koperasi dan UKM, Bapak Ibu yang mewakili Dinas Koperasi Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak yang mewakili Dinas Koperasi Perindak Pop Kabupaten Timur Tengah Selatan, para undangan sekalian, Bapak Ketua Puskopdit BK3D Timur yang sekaligus juga pengurus Inkopdit Pak Warasa Bon Dominikus, seluruh jajaran pengurus, pengawas, penasehat, pengelola Puskopdit BK3D Timur, dan yang saya hormati, saya banggakan pengurus, pengawas, penasehat, pengelola dari semua Kopdit sejajaran Puskopdit BK3D Timur yang merupakan peserta RAT dan peninjau RAT. Salam buat kita semuanya. Pertama sekali kita aturkan puji syukur dan terima kasih kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa. Kita masih diberikan kesehatan, diberikan kesempatan melaksanakan rangkaian rapat anggota tahunan Puskopdit BK3D Timur ini yang ke-35 ini pada hari yang terakhir ini. Kita semua sehat dari tempat kita masing-masing. Semoga juga setelah selesai ini besok
juga kembali dalam keadaan sehat di tempat kita masing-masing. Atas nama Induk Koperasi Kredit Indonesia, kami menyampaikan selamat bergembira, selamat melaksanakan rapat anggota tahunan. Semoga menghasilkan keputusan-keputusan dan kebijakan yang sangat berguna untuk memajukan gerakan koperasi kredit Indonesia, khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur ini. Saya tidak tahu persisnya berapa anggota Kopdit primer di bawah Puskopdit PK3D Timur ini. Jumlah anggota primer semuanya 360 sekian ribu. Berarti kita yang hadir ini di sini adalah mewakili yang 360 ribu lebih anggota primer. Kita tidak akan duduk di sini kalau mereka tidak ada. Oleh sebab itu mungkin kehadiran kita di sini harus demi kepentingan mereka. Mungkin hasil dari payah rupiah demi rupiah, hasil keringat dan sebagainya dititip ke CU, ke Kopdit untuk keperluan masa depan keluarga, untuk keperluan pendidikan anak, untuk hari tuanya dan sebagainya. Dan kita dipercayakan untuk mengelolanya. Maka tugas kita adalah untuk mengamankan dan mengembangkan aset-aset anggota tersebut. Kenapa ini saya sampaikan Bapak Ibu? Saya sedikit bercerita tukar pengalaman. Semoga di sini tidak terjadi. Di tempat saya di Puskopdit Sumatera Utara sudah terjadi. Makanya saya tukar pengalaman ke sini supaya tidak terjadi. Ada CU yang kolaps. Sudah ada orang tua yang kumpulin uangnya, kebetulan sakit mau ditarik, tidak bisa. Betapa sakitnya itu. Ada orang tua yang mau mengawinkan pesta perkawinan anaknya juga tidak bisa. Bahkan ada yang itu mau diharapkan untuk beli beras juga, uangnya tidak bisa kembali. Saya kasihan sekali, maka saya bilang sama pengurus-pengurus di sana, tugas kita itu untuk mengamankan dan mengembangkan aset anggota itu. Mudah-mudahan di sini jangan sampai terjadi, Bapak Ibu. Setelah saya teliti ada 3 dalam 3 tahun terakhir ini, ada 3 CU yang kolaps. Saya teliti. Beberapa hal yang bisa saya simpulkan menurut saya sendiri secara sederhana. Yang pertama itu salah tata kelola, salah mengambil keputusan. Apapun keputusan, apapun kebijakan yang kita buat, filternya, tolok ukurnya haruslah demi kepentingan anggota dan lembaga. Di antara mereka ada yang buat kebijakan demi kepentingan pengurus. Ada idle cash. Oke, kita beli tanah, nanti kita coupling, rencananya begini. Kalau tidak habis, kita pagi sama pengurus, kita cicil. Rupanya pengurusnya juga buat macet. Nah, itu sebagian. Sebagian lagi Bapak Ibu, ada pengurus yang tidak memastikan bahwa pengelola itu menjalankan mekanisme, menjalankan pelayanan operasional secara jujur. Belum dipastikan, tidak dipastikan hasilnya bahwa itu jujur. Akhir bulan manajemennya, pengelolanya buat laporan, suruh tanda tangani tanpa periksa. Biasanya kalau dalam hal kecil dia bisa dipercaya, baru juga
dalam hal besar bisa dipercaya. Tapi untuk kecurangan, kalau lolos yang kecil, itu harus berupa deret ukur besok-besok berjamaah itu curangnya. Oleh sebab itu, saya bilang di sana, jangan sampai ada celah. Sekali ada bisa kecurangan lolos dalam jumlah kecil, besoknya deret ukur itu, besok malah semua juga itu. Apa akibatnya? Yaitu tadi, uang anggota itu, masa depannya itu, nggak bisa lagi kita pertanggungjawabkan. Itu keprihatinan kami di sana. Semoga tidak akan pernah terjadi di jajaran Puskopdit PK3D Timur ini. Saya cerita-cerita tadi pagi sama Bapak, mohon maaf, ya Bapak John juga, tapi Bapak yang makan sirih juga tadi bilang kalau beliau ini turun sambil makan sirih harus laporan itu diperiksa betul-betul. Kalau sudah begitu saya lebih yakin lah. Mohon maaf Bapak, saya terkesan cara yang Bapak sebutkan tadi untuk kalau pergi ke cabang-cabang. Selanjutnya Bapak Ibu, tempora mutantur et nos mutantur in illis, kata orang Latin. Zaman berubah, kita juga pasti berubah. Sadar atau tidak, kita pasti berubah. Ini juga mungkin titipan buat seluruh anggota yang kita wakili saat ini. Kemajuan teknologi, kita sadari atau tidak, sudah menjurus ke beberapa hal yang kurang cocok dengan CU, yang kurang cocok dengan koperasi kredit. Antara lain, pola hidup sudah mengarah pada konsumtif, apalagi anak-anak muda. Kemana kita jalan hari Minggu, asal ada libur kita jalan kemana? Sudah tidak banyak lagi orang yang siap berproses, maunya instan, kerja sekarang sore dapat duit, miskin sekarang besok kaya, sehingga cara-cara lain juga ditempuh. Ini juga tantangan buat kita untuk mengingatkan anggota-anggota khususnya keluarga-keluarga supaya tidak terlalu terseret ke kemajuan itu. Untuk menghindar sama sekali tidak bisa, tapi paling tidak meminimalisir, menasehati anak-anak. Harus sabar berproses. Selain itu, selain tantangan perkembangan teknologi yang mempengaruhi seperti yang disebutkan Pak Ketua tadi, perkembangan situasi politik, ekonomi nasional bahkan global juga sangat-sangat mempengaruhi gerakan kita. Pasti sangat mempengaruhi. BBM bergerak sedikit, suku bunga acuan juga sudah naik. Situasi politik begitu kurang kita yakini juga bagaimana besok-besok masih serba ragu-ragu. Sementara perang di luar negeri, semua itu akan berdampak pada produksi dan distribusi dan mempengaruhi harga. Oleh sebab itu, kita tekankan kepada anggota-anggota kita di primer. Karena kita dari CU tidak hanya mengajar, membawa mereka menuju lebih sejahtera secara finansial, tapi juga secara daya pikir dan menyikapi hidup ini. Itu juga termasuk mengelola resiko. Resiko ke depan, harga-harga pasti masih akan naik. Oleh sebab itu kita tekankan kepada anggota-anggota di primer. Yang pertama, lebih rajin menabung supaya kalaupun besok-besok harga sulit dijangkau, itu masih jauh lebih bagus yang menghemat daripada yang tidak. Yang kedua, kita tekankan juga mereka untuk menanam
yang bisa dimakan. Gantinya beras misalnya, tahu apa? Saya tidak tahu persisnya di sini. Kalau harga beras masih naik lagi mungkin sampai 2 kali lipat, pasti kesulitan. Tapi kalau ada ubi, ada yang lain, pasti bisa. Dengan itu juga bisa kenyang. Maksud saya di situ selain literasi keuangan juga bagaimana menyikapi mungkin kalau melalui gereja pendidikan keluarga, tetapi melalui CU juga hal-hal yang menyangkut menyikapi kejadian-kejadian yang mungkin terjadi, terutama menyangkut sikap hidup dan finansial. Tapi lebih dari situ saya tadi juga cuman bercerita sedikit apa yang terjadi di kami. Tapi di balik semua itu, saya berterima kasih sekali. Keakraban yang saya temui di sini luar biasa. Dan sejujurnya, tidak puskopit yang pernah saya jumpai di NTT ini. Saya kedua kali ke sini. Dan hanya di sini ada gebiar yang begitu hebat untuk pelaksanaan ras. Kemarin dulu, 4 atau 5 tahun lewat sampai kita jalan ke batas Timur Leste itu, Atambua. Di sini juga dengan acara kemarin itu sudah jelas menunjukkan ke masyarakat juga bahwa CUI benar-benar menggeliat di sini. Dan salah satu yang saya banggakan tadi yang di ritual itu sudah mencapai 25% penetrasi ke penduduk. Luar biasa, di provinsi manapun tidak ada seperti itu. Maka dengan memohon restu berkat dari Tuhan, kita doakan semoga Puskopit PK3D Timur ini akan semakin jaya ke depan. Semua juga Kopdit Primer akan semakin maju dan semua anggota kita akan lebih sejahtera. Hanya demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau orang ada yang pintar pidato, tidak pintar berpikir. Ada yang pintar berpikir, tidak pintar pidato. Saya tidak pintar dua-duanya, jadi mohon maaf. Terima kasih. Selamat. Baik, sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Bapak Mangasi Situmorang dari Inkopdit. Di Sumatera ada Danau Toba, di Timor ada Cendana Pani. Marilah terus bermitra bersama Puskopit PK3D Timur. Selanjutnya kita akan mendengarkan, kita masih akan dihibur oleh adik-adik dari OMK. Satu kali, silakan. Kita mendengarkan, menikmati sebuah lagu hiburan dari adik-adik OMK Paroki Madros.
Shalom. Salve in Cristo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam sehat dan salam kebajikan bagi kita semua. Sebelum saya secara resmi membacakan sambutan Bapak Penjabat Gubernur, izinkanlah kami menyampaikan permohonan maaf dari beliau. 3 hari sebelum hari ini terkonfirmasi sebenarnya beliau mau hadir, Pak Ketua Panitia, Pak Ketua Puskopin. Sehingga saya posisi lagi ada di Biak, mendampingi Pak Menteri Dalam Negeri dalam kunjungan di sana dengan seluruh kepala dinas Koperasi dan UMKM di Indonesia. Baru mendapatkan beritanya hari Jumat malam bahwa beliau berhalangan, sehingga diperintahkanlah LT Kadis Koperasi dan UMKM Provinsi untuk mewakili. Atas ketidakhadiran beliau ini sekali lagi mohon maaf, dan kiranya itu juga tidak mengurangi rasa hormat. Dengan hadir dan berdiri di tengah-tengah Bapak Ibu semua, tentu tidak akan mengurangi rasa hormat dari Bapak Penjabat Gubernur. Dan diserai saya beliau juga menitipkan pesan bahwa Puskopin P3 di Timur ini so pasti akan diberkati. Kenapa? Karena ini dilaksanakan di hari Minggu. Ya, tadi pagi jam 6, jam 7 kita yang beragama Kristen maupun Katolik, kita mengambil bagian dalam misa di gereja kita masing-masing. Dan itu tadi saya sendiri ikut di Petra tadi, dalam doa syafaat saya menitipkan doa untuk Puskopin ini. Hal yang kedua, sebelum saya menyampaikan sambutan beliau, saya mau bilang bahwa belajar untuk mengenal dan memahami koperasi ini bagi saya ini baru berlangsung 1 bulan 4 hari. Karena itu tadi mendengarkan laporan ketua panitia, kemudian sambutannya Pak Ketua, sambutannya Bapak Sitomorang, saya geli, saya merasa hari ini saya mendapat momen di mana saya merasa sangat kerdil saya. Karena baru 1 bulan 4 minggu saya menjalankan tugas sebagai PLT Kepala Dinas Koperasi yang esensinya ada di dinas kami. Karena itu, kalau nanti di dalam membacakan sambutan ini ataupun ada hal-hal yang mungkin saya minta untuk di-sharing, kebetulan saya baru pulang dari Biak bersama Pak Menteri. Kalau ada hal yang mungkin tidak pas, sebagai junior dalam dunia koperasi, Pak Lambert, Pak Ketua, Pak Sitomorang, saya harus minta maaf terlebih dahulu. Tetapi karena ini adalah sebuah tugas, maka tidak ada kata terlambat, tidak ada kata terlalu cepat atau terlalu singkat. Karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara semua yang saya hormati, izinkan saya untuk menyampaikan sambutan Bapak Penjabat Gubernur yang kami hormati, Bapak Penjabat Bupati TTS,
yang tidak berkesempatan hadir, tapi diwakili oleh Kepala Dinas Perindak PM Kabupaten TTS. Yang kami hormati Bapak Situmorang selaku pengurus dari Inkopdit. Yang kami hormati Pak Ketua Puskopdit BK3 Jaya Timur, Pak Dr. Domi. Luar biasa Pak, saya senang sekali bertemu dengan Bapak hari ini di sini. Dari diskusi singkat sebelum kita memulai, saya berpikir bahwa ternyata saya tidak salah pernah tinggal di Arulana 10 hari. Sebuah desa yang tidak jauh dari desanya Bapak. Meyakinkan studi saya pada waktu itu bahwa memang Arulana itu orang-orangnya orang-orang yang jenius karena daerahnya daerah subur. Dan karena itu Pak Ketua, sangat meyakinkan bagi saya bahwa ketika Bapak memimpin Kopdit ini, sudah pasti sejumlah nilai yang tadi diuraikan di dalam ritual tadi sudah pasti akan membumi di Kopdit ini, di Puskopdit ini. Yang saya hormati seluruh pengurus, seluruh pengawas, dan tim manajemen Puskopdit BK3 Jaya Timur yang berkesempatan hadir di forum yang terhormat ini, dan seluruh pengurus maupun pengawas yang tidak berkesempatan hadir, koperasi primer dalam naungan Puskopdit sekunder ini tingkat provinsi, dan 163.000 anggota, 368.000 anggota yang tersebar di wilayah pelayanan Puskopdit ini yang tidak berkesempatan hadir. Saya ingin menyampaikan salam dari ruangan ini, kiranya menggema dan sampai ke dalam lubuk hati teman-teman di tempat masing-masing. Adik-adik dari sekolah mana? Oh iya, luar biasa. Dan seluruh Bapak Ibu guru yang berkesempatan hadir. Singkatnya, hadirin yang berbahagia yang saya kasihi dan dihormati, mengawali sambutan ini, marilah sama-sama kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa atas lindungan dan penyertaannya sehingga kita semua dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat untuk melaksanakan kegiatan yang sangat penting ini, yaitu rapat anggota tahunan Koperasi Sekunder Puskopdit BK3 Jaya Timur yang ke-35 di Kota Soeh, Kota Dingin ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya selama pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menyampaikan rasa hormat dan apresiasi sekali lagi, dan juga apresiasi yang tinggi kepada pengurus, pengawas, manajemen, dan seluruh anggota Puskopdit BK3 Jaya Timur, termasuk panitia penyelenggara yang dipimpin langsung oleh Bapak Lambert Tokan, sehingga terselenggaralah momen yang berbahagia ini di mana kita semua hadir dalam keadaan sukacita. Hadirin sekalian yang berbahagia, kebijakan perkoperasian di Nusa Tenggara Timur adalah pengembangan koperasi di sektor real di berbagai bidang seperti koperasi produksi, koperasi konsumen, koperasi pemasaran, koperasi jasa yang berbasis dan berorientasi untuk memenuhi kebutuhan kepariwisataan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Nusa Tenggara Timur, khususnya anggota koperasi. Pada tingkat ini, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati, di bawah tema kita ini, bersatu dalam keberagaman untuk mengelola risiko menuju tata kelola Kopdit yang baik. Tema ini saya percaya Pak Ketua angkat dari teori-teori good governance, teori-teori green government. Di sana ada 9 prinsip dasar yang coba untuk diangkat
kemudian diinfiltrasi ke dalam kehidupan perkoperasian kita. Salah satu dari 9 prinsip dasar itu adalah kejujuran, kebaikan, dan akuntabel atau akuntabilitas. Bapak Ibu, saudaraku yang saya hormati, kalau ada yang hobi olahraga, salah satu cabang olahraga yang full dengan pengetahuan dan seni adalah tenis lapangan. Di dalam tenis lapangan itu ada 3 hal yang disyaratkan. Ada hubungannya dengan tata kelola ini, yaitu method, and method. Orangnya, yang tadi Pak Ketua sudah singgung tadi di sambutan. Orang yang menata kelola harus orang yang memiliki integritas yang tinggi, supaya good governance, clean government di bidang perkoperasian itu bisa dijalankan dengan baik. Ada pepatah Melayu yang mengatakan begini, Bapak Ibu, saudaraku. Apalah artinya hidup yang indah dengan layar terkembang, jikalau jurumudinya terdapat menyimak bahasa gelombang. Tepuk tangan dong. Masa pantun dan Pak Ketua saja yang mendapat tangan. Saya tidak cakap dalam berpantun, tapi berfilsafat saya cukup paham. Saya dapat 6 semester begitu. Saya ulangi sekali lagi, apalah artinya hidup yang indah dengan layar terkembang, jikalau jurumudinya tak dapat menyimak bahasa gelombang. Jadi kita ada hubungan dengan tata kelola ini. Saya mau katakan begini dengan pepatah Melayu itu. Hidup yang indah dengan layar terkembang itu yang sekarang kita sebut sebagai puskopit BK3D itu. Sedang berlayar ini kapal ini, betul? Puskopit ini sedang bertolak dari pelabuhan asal ke pelabuhan tujuan ini. Jurumudinya siapa? Jurumudinya adalah Dr. Dom dan seluruh pengurus dan pengawas yang ada di dalam hidup yang indah dengan layar terkembang. 368.000 anggota itu adalah bahasa gelombang. Jangan main-main itu. Itu juga bukan sedikit itu. Bahasa gelombang itu apa? Bahasa gelombang itu tidak lain tidak bukan adalah harapan mereka untuk sampai di pelabuhan tujuan dengan selamat. Di dalamnya terjamin kesejahteraan mereka. Itulah sebabnya koperasi mengedepankan prinsip-prinsip kekeluargaan. Anggota di atas segalanya. Karena itu forum Ratin adalah forum tertinggi, Pak. Karena itu sebagai seorang jurumudi, teman-teman yang menangani, yang mengurus maupun yang memanage dalam manajemen COVID di level sekunder maupun di primer, harap mohon perhatikan betul seluruh kerangka regulasi, perhatikan betul seluruh kerangka knowledge dan the arts. The leadership is knowledge and arts. Kepemimpinan tidak saja hanya membutuhkan pengetahuan, tapi seni untuk mengelola COVID ini sampai ke pelabuhan tujuan. Di sana ada harapan, di sana ada tuntutan kebutuhan, di sana ada keinginan-keinginan, di sana ada tantangan-tantangan zaman, tantangan-tantangan set case yang tadi Pak Tumorang sudah sampaikan tadi. Kita tidak bisa memprediksi apa-apa. Segala sesuatu di depan itu unpredictable. Oke? Karena itu yang bisa kita lakukan adalah mencermati,
menganalisis, kemudian memperkirakan, dan jadilah orang cerdas, bukan orang pintar. Orang pintar minum tolak angin. Orang cerdas tidak boleh hanya mempercakapkan masalah, tetapi mencari solusi terhadap masalah. Masalah diantaranya yang paling utama adalah kesejahteraan dari anggota yang kita ayomi di dalam Puskop ini. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang saya hormati, dalam perjalanan dinas 4 hari ke Papua bersama Pak Menteri, satu hal yang ingin saya sampaikan sebagai sharing informasi terkini di forum Merat ini, kata Pak Menteri begini: menuju ke Indonesia Emas tahun 2045, target kita adalah kemiskinan 0%. Target kita kemiskinan di Indonesia 0%. Itu artinya tidak terkecuali juga bagi Nusa Tenggara Timur. Tidak terkecuali juga bagi wilayah-wilayah yang Puskop PK3 di Timur. Kalau kemiskinan 0%, maka memang betul-betul tidak ada orang miskin. Di gereja-gereja tidak ada penerima diakonia. Betul? Tidak akan ada lagi orang yang miskin. Tidak akan ada lagi orang yang lapar. Yang tadi pas itu orang bilang kalau beras tidak ada, ya bisa makan ubi. Target itu di dalam percakapan itu saya confuse dengan Pak Menteri. Saya bilang, Bapak, itu target yang realistis kah? Beliau bilang itu target yang realistis dari pemerintahan yang baru. Karena itu kita sebagai komponen-komponen strategis di dalam bernegara harus bersinergi, harus berkolaborasi untuk mewujudkan penurunan kemiskinan 0% ini. Dan salah satunya, cara yang paling jitu adalah melalui koperasi. Tadi pembawa acara ya, pantunnya yang terakhir tadi apa tadi kalimatnya? Kalau mau apa tadi? Kalau mau bahagia, jalannya hanya lewat masuk koperasi. Ya, itu saya kira itu ungkapan yang tidak main-main itu. Dan karena itu, lewat kesempatan ini saya menitipkan pesan Pak Menteri supaya kita bergerak dari sekarang, bersinergi dari sekarang, bermitra dengan sebanyak mungkin pihak dari sekarang, berkolaborasi dengan sebanyak mungkin pihak dari sekarang, supaya menuju Indonesia Emas 2045 itu, di mana kemiskinan berada pada titik nol, angka nol, itu bisa tercapai. Setidak-tidaknya tercapai di dalam keanggotaan anak-anak anggota operasi yang kita ayomi sejauh sekarang ini sampai 2045. Puskop ini umurnya berapa tahun? 30? 36. Menuju ke tahun 2045 berarti tambah berapa tahun itu kira-kira? Lambat. 57 tahun. Kita 0% kemiskinan di anggota Puskop PK3 di Timur. Tepuk tangan dulu. Karena itu adalah sebuah doa untuk kita bisa bersama-sama. Bapak Ibu, jumlah koperasi yang berada di Nusa Tenggara Timur sebanyak 4.295 unit. Tapi yang aktif hanya 2.940 unit. Dan yang tidak aktif 1.355 unit. Tidak aktif. NTT pernah ditetapkan menjadi provinsi koperasi loh.
zaman Bapak Franz Braya. Kami pada waktu itu merancang itu di Bapeda bersama-sama dengan Pak Kristo Blasin, Pak Joni Kesana masih di DPR. Itu tidak main-main pencanangan DT sebagai provinsi koperasi pada waktu itu. Dan buktinya dari seluruh pencanangan pada waktu itu hanya koperasi yang bisa bertahan. Koperasi ternak sampai sekarang tidak terlaporkan. Koperasi ternak, koperasi perikanan, provinsi ternak, provinsi perikanan dan lain sebagainya sampai sekarang tidak terevaluasi dengan baik. Tetapi provinsi koperasi sampai hari ini terevaluasi dengan baik dan masih memperlihatkan geliat yang luar biasa. Itu salah satu keberhasilan estafet kepemimpinan dalam pemerintahan dari Pak Franz Braya sampai ke Bapak Victor sampai ke Bapak PJ. Meskipun tercatat di sini ada 103.355 yang tidak aktif, tapi kami pemerintah dan dinas berusaha untuk coba memfasilitasi untuk bisa mengaktifkan itu, supaya dari waktu ke waktu ada pembenahan, ada pembaharuan, dan ada peningkatan. Salah satu upayanya adalah wajib bagi pengurus dan pengawas koperasi untuk mengikuti UKK, uji kelayakan dan kepatutan. Bapak Kristo, kalau dulu orang seleksi eselon 2 kan ada panselnya tuh Bapak. Itu untuk mendapatkan orang-orang terbaik. Bahwa nanti terpilih atau tidak itu urusan nanti haknya kepala daerah. Saya pernah mengikuti itu 3 kali, Bapak Roni Kesana. 3 kali, 3 besar, ranking 1. Tapi sekarang baru terpilih menjadi PLT. Kalau forum ini mendoakan, maka saya bisa jadi kepala dinas. Tetapi saya mau bilang bahwa pansel itu setara dengan UKK yang mau kita lakukan untuk mendapatkan bobot knowledge, standar kompetensi pengurus dan pengawas yang handal untuk mengayuh koperasi-koperasi kita ini menjadi koperasi-koperasi yang sehat, yang bermartabat, yang memiliki basis knowledge yang mantap untuk mewujudkan kesejahteraan Antagono Komune bersama dalam seluruh anggota koperasi. Dalam rangka mendorong pertumbuhan dan perkembangan koperasi agar bermanfaat bagi anggota, maka melalui rapat anggota tahunan ini ada 4 hal yang perlu diperhatikan secara saksama. Yang pertama, untuk meningkatkan daya saing koperasi, pengurus, pengawas, dan pengelola koperasi hendaknya senantiasa meningkatkan kompetensi diri sebagai modal dasar untuk mengelola koperasi dan mampu memberikan pelayanan terbaik pada seluruh anggota. Yang kedua, teman-teman pengurus dan pengawas harus memiliki komitmen untuk maju dan mengelola usaha baik secara efektif dan efisien sehingga mampu bersaing seiring dengan semangat zaman saat ini. Yang ketiga, seluruh anggota hendaklah berperan aktif dalam berkoperasi, yaitu berpartisipasi di dalam menyimpan, meminjam, dan mengembalikan tepat waktu. Jangan pinjamnya tepat waktu, tetapi pengembaliannya tidak tepat waktu. Sehingga kesertaan semua yang tergabung di dalam Puskopit BPKD Timur dapat terwujud tidak hanya pada tataran umum saja, tetapi
bisa mewujud dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan kita sesuai dengan nilai-nilai ritual yang telah dibacakan bagi kita bersama-sama. Koperasi wajib mengedepankan kesejahteraan. Sekali lagi saya tekankan, koperasi wajib mengedepankan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat Nusa Tenggara Timur pada umumnya dan anggota Puskopdit BK3D pada khususnya. Bapak Ibu, dulu kita pernah dengar yang namanya KUD. Tapi itu orang ada dulu yang namanya KUD ya. Koperasi Unit Desa. Waktu saya masih menjabat lurah di Atambua, saya pernah menjadi anggota koperasi KUD di Belu di Atambua. Waktu itu bagus lah umur. Sehingga saya tertarik masuk ke dalam koperasi. Masuk belum? Ya, masuk anggota. Jadi sini belum. Nanti setelah ini saya mau deklarasi, boleh nggak? Masuk menjadi anggota. Kalau begitu sebentar nanti Pak Ketua saya minta ditabiskan menjadi anggota. Ya. Ya. Pak Ketua, Bapak Ibu semua, saya datang ke sini ini tidak hanya dengan para pejabat, tapi saya bawa istri saya. Istri saya ini orang Telkom, dan saya minta untuk Puskopdit ini juga bisa bermitra dengan Telkom, karena di Telkom itu ada CSR-nya BUMN yang diluncurkan untuk sebagai mitra dengan berbagai pihak, termasuk dengan koperasi dan pelaku UMKM. Dan karena itu, kalau berkenan Pak Ketua, saya dan istri menjadi anggota. Supaya kehadiran saya tidak hanya omong-omong, tapi itu bisa menjelma menjadi anggota bersama. Nah, yang KUD tadi itu dulu bagus, tapi sekarang itu diplesetkan istilah KUD Koperasi Desa itu menjadi ketua untung duluan. Saya kira Pak Dr. Domit tidak seperti itu. Dan tahu persis Pak Dr. Domit tidak akan seperti itu. Pak Dr. Domit akan mengedepankan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat dan anggota yang khusus. Karena itu mengakhiri sambutan ini, harapan dari pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah koperasi dapat menjawab tantangan yang dihadapi di era sekarang ini. Sungguh betul tidak berat. Untuk tadi menuju ke Indonesia Emas 2045 itu tidak gampang. Apalagi dengan pencerangan kemiskinan 0%, itu sesuatu yang tidak gampang. Karena itu saya berharap juga Puskopdit BK3D ini menerapkan digitalisasi dan artificial intelligence pada seluruh aspek pelayanan yang diayuh oleh Puskopdit BK3D Timur, sehingga dalam percaturan persaingan yang kompetitif ini kita memiliki kemampuan leadership, kemampuan the arts yang memadai, yang tidak saja berakar dari kultur budaya kita, tapi juga adaptif terhadap perkembangan zaman, supaya makin hari kita semakin keluar dari problema yang kita hadapi sekarang. Puskopdit BK3D Timur merupakan salah satu dari 8 koperasi sekunder tingkat provinsi yang berada di Nusa Tenggara Timur yang memiliki aset sebesar 64 juta lebih, betul? Dan memberi kontribusi kepada masyarakat
NTT khususnya anggota primer Puskopdit BK3D Timur melalui SAU sebesar 160 miliar juta. Saya tadi sudah menerima dia punya SAU. Saya lendangkan. Itu bagian dari SAU. Penghargaan dari Bapak Lambert tadi, Bapak Ketua tadi itu, saya sudah terima. Senangkan di sini. Dari itu saya pulang akan laporkan kepada Pak Pinjam Gubernur bahwa Puskopdit BK3D Timur harus terus diayomi, dibimbing, dibina, dan dibantu sebesar-besarnya agar lebih maju. Volume pinjaman 28 miliar lebih. Dan juga merupakan salah satu tempat mengakses modal usaha bagi UMKM yang merupakan anggota koperasi primer. Pak Ketua dan Bapak Ibu semua yang saya hormati, UMKM di Nusa Tenggara Timur ini jumlahnya 98.270, tersebar di 22 kabupaten kota. Mereka punya masalah itu ada 5. 1 modal, 2 pemasaran, 3 peralatan produksi rendah, 4 minimnya relationship bisnis antara mereka sebagai usaha kecil dengan usaha-usaha besar, dan perhatian dari pemerintah juga masih sangat kurang. Khusus untuk relationship bisnis usaha besar, usaha kecil, saya mau katakan kita jangan tunggu usaha-usaha besar yang ada di luar sana, tapi melalui wadah koperasi, gandenglah mereka. Gandenglah pelaku-pelaku UMKM yang ada. Karena Pak Ketua dan teman-teman semua, sekali lagi, tidak ada mobil yang mogok ditarik oleh mobil yang mogok. Betul? Soalnya ada mobil mogok itu tarik pakai mobil yang mogok, Yos. Kalau ada mobil mogok di Moni, menanjak itu Pak Yos, itu tidak ada bisa ditarik oleh mobil yang mogok. Yang bisa tarik mobil mogok itu adalah mobil yang lain. Karena itu terhadap pelaku UMKM yang usahanya masih dari 98 270 itu Bapak Ibu, 80% itu kategori wirausaha pemula. Ya kalau hanya jual pisang goreng. 5% itu masuk kategori mandiri. Kemudian 5% lagi atau 12% lagi naik kelas. Lalu tidak sampai 10% itu ekspor. Yang baru ekspor itu kopi, madu. Nah karena itu, lewat forum ini juga saya menitipkan kepada teman-teman semua dan yang mereka. Lakukan UMKM. Kita tidak bisa berharap banyak dari usaha-usaha besar. Lihat itu Alfamart yang ada di depan kita. Apakah dia jual madu amfoam? Yang dia jual itu Coca-Cola, Sprite, Aqua kemasan. Tapi di mana gula semut kita? Di mana madu kita? Di mana madu amfoam kita yang ranking 2 dunia setelah Timur Tengah? Apakah dijual di Alfamart, Indomaret? Pak Ketua, saya menitipkan pesan ini. Kalau Bapak nanti pulang ke kantor pusat, tolong bantu komunikasikan supaya Alfamart, Indomaret atau usaha-usaha besarnya lainnya sekarang ini mencampur di seluruh pelosok daerah, maulah bermitra
dengan koperasi dan pelaku-pelaku UMKM kita. Dengan demikian kita bisa menjawab bahwa memang betul mobil mogok hanya bisa ditarik oleh mobil yang lain. Akhirnya dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan, saya mendoakan kiranya Puskopdit BK3D Timur ini menjadi Puskopdit yang terdepan untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh anggota. Menjadi juga yang terdepan dalam upaya untuk mengentaskan kemiskinan 0% di tahun Indonesia Emas 2045. Dan seizin Bapak di sorga dan seizin kita semua yang hadir, saya PLT Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Nusa Tenggara Timur atas nama penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur dengan ini membuka secara resmi rapat anggota tahunan ke-35 Puskopdit BK3D Timur secara resmi dengan doa kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Baik, sekali lagi mari kita berikan tepuk tangan yang mulia kepada Bapak Dr. Agus Adi Mandala MSc, PLT Kadis Koperasi dan UKM Provinsi Nusa Tenggara Timur yang telah menyampaikan sambutan penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur. Jalan-jalan ke Kota Soe, jalan sambil bergandengan tangan. Mari bangun Nusa Tenggara Timur bersama Puskopdit BK3D Timur. Selanjutnya kita akan acara yang berikut, himne kredit junior. Hadirin dimohon berdiri. Dan kita
Yang